Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Putri Anggorowati dari kelas Perbankan Syariah 4C. Di sini saya mau menyampaikan sedikit materi tentang investasi. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Baik, langsung saja kita ke pengertian investasi. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian, pengertian investasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi menurut Winardi tahun 1992 adalah pembelian alat-alat produksi, termasuk barang-barang yang dijual dengan modal berupa uang. Secara makro, investasi adalah jumlah yang dibelanjakan oleh sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode tertentu, menurut Nanga tahun 2005. Selanjutnya, menurut Halim 2005 ayat 1, investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian, investasi yang umum dilakukan adalah investasi sejumlah dana pada aspek real seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan. Kemudian, bagi investor yang berani menanggung risiko besar, aktivitas investasi bisa mencakup investasi pada aset yang kompleks seperti saham, obligasi, warrants, option, dan futur. Bahkan ekuitas internasional. Secara umum, investasi memiliki dua jenis bentuk aset yang dapat diinvestasikan, yaitu yang pertama ada real investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset berwujud seperti tanah, emas, bangunan, dan mesin. Kemudian yang kedua ada financial investment, menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti dalam bentuk deposito, saham, dan obligasi. Selanjutnya ada tujuan investasi. Investasi memiliki tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan investor dalam bentuk finansial. Kemudian ada 3 alasan investor melakukan investasi menurut Tandil Lilin tahun 2010, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Yang kedua, untuk mengurangi tekanan inflasi, dan yang ketiga adalah untuk menghemat pajak. Selanjutnya ada manfaat investasi. Jika dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Menurut Nur tahun 2009. Yang pertama ada investasi yang bermanfaat untuk umum atau publik. Investasi yang bermanfaat untuk umum adalah seperti investasi di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan pasar. Kemudian ada investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu. Investasi yang bermanfaat pada kelompok masyarakat tertentu adalah seperti investasi di bidang keagamaan, seperti membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan yang lainnya. Yang ketiga, ada investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau rumah tangga. Investasi yang mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa yang akan datang, seperti investasi untuk pendidikan pribadi maupun keluarga, investasi untuk usaha guna mendapatkan penghasilan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama ada investasi otonom dan investasi yang terdorong. Investasi otonom adalah investasi yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya.
Jenis investasi ini umum dilakukan oleh pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, investasi yang terdorong adalah investasi yang dilakukan sebagai akibat dari kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Yang kedua ada public investment dan private investment. Public investment adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan bersifat resmi. Sedangkan private investment adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Perbedaan antara investasi pemerintah dan investasi swasta adalah bahwa dalam investasi swasta, keuntungan menjadi prioritas utama, sedangkan investasi pemerintah adalah untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Kemudian yang ketiga ada domestic investment dan foreign investment. Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal yang dilakukan secara langsung dan dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dan dari penanaman modal tersebut. Kemudian, untuk foreign investment adalah penanaman modal asing. Menurut Undang-Undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 menjelaskan bahwa pengertian penanaman modal hanya meliputi penanaman asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pemilik modal secara langsung menanggung resiko. Kemudian yang keempat ada gross investment dan net investment. Gross investment adalah total seluruh investasi yang dilakukan pada suatu waktu, baik itu autonomous atau includes atau privat maupun publik. Artinya, seluruh investasi yang dilakukan di suatu negara atau daerah pada atau selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan net investment adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.